Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar mempersiapkan ASAT semester genap ini untuk IPA di kelas 7. Dan langsung ke nomor yang pertama. Lumi dan Eri berboncengan mengendarai sebuah motor. Mereka berdua berkendara menuju ke toko sepatu. Di depan lahan parkir toko ada seorang ibu yang sedang duduk nyaman di dalam pos keamanan. Berdasarkan konsep gerak relatif, tuliskanlah dua gerak relatif menurut peristiwa di atas. Jadi ini akan dibuat satunya diam terhadap dan bergerak terhadap. Bergerak itu yang penting jarak kedua objek menjadi mendekat atau menjauh atau ada perubahan gitu ya. Lumi dan Eri berboncengan di sebuah motor, berarti itu diam ya, karena jarak Lumi dan Eri tidak berubah. Berarti yang pertama kita bisa tulis Lumi diam terhadap Eri. Dan yang kedua kita pilih yang bergerak. Ibu itu aja ya. Ibunya kan diam di pos keamanan, sementara Lumi dan Eri atau motornya itu semakin mendekati. Berarti motor bergerak terhadap ibu. Tuliskan dua ciri GLB. Yang paling utama adalah kecepatan atau kelajuannya tetap ya. Kalau jarak ya, jarak bertambah secara teratur. Berikutnya, perhatikan grafik di bawah. Ini grafiknya S ya. Berarti ini kan jarak ya. Jarak terhadap waktu. Ini nggak usah pakai kurung sih ya. Jarak biasanya meter terhadap waktu ya. Waktunya second biasanya. Apa arti grafik di atas? Nah, artinya adalah lihat di sini ya. Ini jaraknya bertambah secara teratur, atau boleh juga kita bilang kecepatannya tetap. Kenapa? Kalau kita kubah menjadi V terhadap T, dia akan memiliki bentuk yang mendatar gitu. Nomor 4, sebuah bus bergerak lurus 600 meter ke utara. Karena sang pengendara sakit perut, ia berbalik arah ke selatan untuk mencapai toilet umum di pom bensin sejauh 200 meter. Seluruh perjalanan tersebut dilakukan dalam waktu 1 menit 40 second. Ini biasanya larinya ke 60 tambah 40 ya, 100 second ya. Dan perjalanannya ke utara anggap aja positif. Balik arah ke selatan negatif. Jadi dikurangi nih ya. Hitung kecepatan rata-rata. V adalah S bagi T. Jarak kecepatan rata-rata perpindahan ya, berarti ya, perpindahan bagi waktu. Duh, nggak jelas ngomongnya. Perpindahan dibagi waktu totalnya. Perpindahannya 600 dikurangi 200 ya. Kenapa dikurangi? Karena dia berbalik arah. Kan perpindahan itu vektor ya, memperhitungkan arah, dibagi 100. Ini meter, ini second. Berarti 400 meter dibagi 100 second, yaitu 4 meter per second. Berikan dua contoh peristiwa GLBB dipercepat. Paling gampang GLBB dipercepat adalah benda jatuh bebas atau jatuh tanpa tanpa dibanting gitu. Maksudnya jatuh sendiri gitu. Benda jatuh bebas alias tanpa kecepatan awal. Kemudian kayak misalnya juga bola menggelinding di jalan menurun, itu juga ya. Makin lama makin cepat. Gambarkan pita ticker timer untuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ini tergantung ya, kita mau tariknya kemana gitu. Misalkan kita tarik ke kiri,
diperlambat ya. Berarti pertama itu jaraknya agak jauh, makin lama makin dekat gitu. Kalau kita mau gambar ke kanan juga bisa. Jadi awalnya itu agak jauh, mendekat. Jadi intinya yang ada panahnya ditariknya itu adalah awal. Dan yang nggak ada berarti akhir. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan pita hasil ticker timer di bawah ini. Apa kesimpulan benda yang menghasilkan pola ticker timer di atas? Kalau kita lihat nih, titiknya sama ya. Jumlahnya sama tapi makin lama makin jauh, berarti udah pasti dia mengalami percepatan ya. Jadi dia mengalami percepatan ya, atau kecepatannya meningkat, sama ya, bertambah, itu sama, hal yang sama. Atau boleh juga ditulis mengalami GLBB dipercepat. Oke. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu di bawah ini ya. Hitung percepatan benda saat T sama dengan 4 dan T atau sampai ke T, ini harusnya sampai ya. Sampai dengan gitu ya. Sampai T sama dengan 6 second. Berarti kita lihat T 4 second. Caranya lihat gini. Ini kan 4 second, lihat ke kiri. Nah, ini tuh kecepatannya. Berarti V0 nya atau kecepatan awalnya 3 meter per second. Dan ini kecepatan akhirnya, yaitu 5 meter per second. Sedangkan selang waktunya itu ini, kurangi, jangan lupa 6 kurangi 4, 2 second. Rumusnya percepatan adalah VT min V0 bagi T. Berarti 5 kurangi 3 per 2. Satuannya nanti meter per second kuadrat. Berarti 2 bagi 2, 1 meter per second kuadrat. Berikutnya, sebuah benda atau sebuah kendaraan mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan mula-mula, berarti ini V0. Jika kendaraan melakukan percepatan, berarti ini digas ya, 1,5 meter per second kuadrat, maka kecepatan kendaraan setelah 2 second, berarti ini T-nya, pakai rumus yang mirip dengan tadi aja, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Berarti 4 tambah 1,5 dikalikan 2. Perkalian selalu datang lebih dulu, sehingga dia 4 ditambah 3. Satuannya itu meter per second ya kalau kecepatan. Sama dengan 7 meter per second. Nomor 10. Benda jatuh bebas ini intinya sebenarnya mirip dengan rumus yang jarak ini ya. Sebenarnya intinya sebuah benda jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal dari suatu ketinggian. Jika benda tersebut jatuh ke tanah setelah 2 second, maka ketinggian awal benda adalah, ini sebenarnya rumus aslinya yang kayak gini, V0 kali T tambah setengah AT kuadrat gitu ya. Dasarnya itu sih, cuma percepatan yang bekerja adalah percepatan gravitasi. Mungkin kamu lebih tertarik dengan rumus cepat aja ya. Yaudah, kita pakai rumus cepat aja kali ini. Ini ya, ketinggian awal adalah setengah kali G kali T kuadrat. Jadi setengah kali percepatan gravitasi kali waktunya yang sudah dikuadratkan. 5 kali 4 sama dengan 20 meter. Ya, kali-kali pakai rumus cepat aja. Nomor 11, tuliskan 3 contoh gaya tak sentuh. Yang pertama, gaya gravitasi. Ya, yang menyebabkan benda jatuh. Kemudian gaya listrik. Gaya listrik itu yang kalau paling gampangnya itu ya, penggaris digosok-gosok ke rambut, penggaris plastik yang kering ya, kemudian dipakai buat narik serpihan kertas yang kecil-kecil tuh bisa. Kemudian tentu saja gaya magnet. Ya, tidak sentuh, tanpa bersentuhan bisa untuk memindahkan, baik mendorong ataupun menarik. Ira yang tengah berkendara di dalam mobil harus mengerem secara mendadak karena ada lubang besar di jalan. Hal ini menunjukkan pengaruh gaya pada suatu benda, yaitu mengerem ya, berarti dia
mengurangi kecepatan benda bisa, atau bahkan membuat benda bergerak menjadi diam. Berikutnya, nomor 13, resultan gaya yang bekerja pada balok. Resultan gaya itu penjumlahan ya. Cuman gini aja gampangnya. Biasanya itu kanan positif, kiri negatif ya. Itu lebih gampang. Positif kanan, kiri, negatif, negatif ya. Lihat arah panahnya ya. Jangan lihat sebelahnya, lihat arah panahnya. Berarti 30 dikurangi 16 dikurangi 24 alias 30 kurangi 16 itu 14 ya. 14 dikurangi 24 berarti min 10. Berarti resultan gayanya adalah 10 Newton. Arahnya kemana? Ke kiri. Sebuah perlombaan tarik tambang, kedua tim sudah mengerahkan segenap kekuatan namun posisi tidak berubah sedikit pun. Hukum Newton mana yang berlaku? Kalau sama kuatnya ini berarti yang pertama ya, sigma F sama dengan 0. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap ya. Berarti ini jelas hukum 1 ya. Nomor 15. Ini ada satu orang menarik dengan gaya F, percepatannya A, bendanya M ya. Bendanya M. Ini juga ceritanya sama-sama dengan M-nya. Yang kedua, bedanya ditarik oleh dua orang, gayanya berubah, percepatannya jadi 2 kali lipat, diberikan simbolnya panjangnya panah ya. Jelas ini adalah hukum Newton yang kedua ya. Karena apa? Percepatan adalah resultan gaya dibagi M, dimana benda akan mengalami percepatan makin besar ketika gayanya juga yang diberikan makin besar. Berikutnya, mobil semula diam kayak gini, kemudian ketika digas mendadak atau tiba-tiba bergerak, dia jadi seperti ini. Ini jelas hukum Newton yang pertama, kelembaman ya, atau kecenderungan benda untuk mempertahankan kondisinya. Kalau dia maunya tetap diam. Nomor berikutnya mirip juga ini, cuma ditanya percepatan, sebenarnya hampir sama aja. Percepatan adalah sigma F dibagi M. Anggap aja yang ini kiri, ini kiri ya. Anggap kiri negatif, kanan positif. Berarti 4 dikurangi 16 dibagi masanya 30. Berarti berapa ini? Min 12 per 30 alias dibagi 6. 2 per 5 alias min 0,4 meter per second kuadrat, atau kalian boleh tuliskan 0,4 aja dengan keterangan bahwa dia percepatannya itu ke arahnya ke kiri. Sebutir telur jatuh ke lantai dengan gaya 15 Newton. Telur pecah karena lantai memberikan gaya pada telur sebesar, sama ini aksi reaksi ya. Sebuah benda bermasa 10 kg didorong sehingga bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Besarnya gaya dorong jika gaya gesekan dengan lantai. Oh, ini pakai rumus ini. Sigma F sama dengan M kali A. Anggap aja gaya dorongnya F, gaya gesekannya Fg aja ya. F gesekan gitu. M kali A. Masukin angkanya ya. F-nya dicari, gesekannya 1 Newton sama dengan masanya 10. Udah satunya udah standar ya, kilogram. Newton meter per second kuadrat. Kalikan 2, berarti F-1 sama dengan 20, F sama dengan 20 tambah 1, yaitu 21 Newton. Seorang anak mendorong sebuah kotak mainan dengan gaya mendatar sebesar 4 Newton dengan percepatan 0,5 meter per second kuadrat. Massa kotak adalah, massa itu adalah gaya dibagi percepatan. 4 Newton dibagi dengan 0,5 meter per second kuadrat. Satunya standar semuanya sih. Kali 2 aja supaya bawahnya jadi 1 ya. Ya ini jadi 8 ya, kali 2 ya.
Ya, jadi 4 bagi setengah itu bukan 2 ya. Kalau 4 bagi 2 baru 2. Jadi dapatnya 8 kilogram. 8 kilogram. Nomor 21, tuliskan dua perbedaan massa dan berat. Massa dulu deh, satuannya kilogram. Berat satuannya newton. Massa itu sifatnya tetap. Berat berubah. Tergantung apa dulu? Tergantung gravitasi tempatnya. Berikutnya ini ya, berikan dua contoh populasi. Ya, sekumulan kan, sekelompok belalang. Atau mau pakai jumlah juga boleh, misalnya 30 ekor bebek. Bisa. Makhluk hidup yang selalu menjadi konsumer 2. Konsumer 1 itu pertama itu kan produser, habis itu konsumer 1. Konsumer 1 pasti herbivore. Jadi konsumer 2 itu kemungkinan besar adalah karnivor atau bisa juga omnivor. Tapi lebih utamanya karnivor sih ya, yang dia makan herbivore. Ya, yang paling benar karnivor. Berikan dua contoh makhluk dekomposer. Makhluk hidup dekomposer yang bisa apa ya? Cacing bisa, jamur bisa, jamur saprofit ya. Kemudian bisa juga scavenger ya, burung-burung pemakan bangkai, bolehlah dimasukin ke sini. Nomor berikutnya, jaring makanan. Kita lihat aja langsung ya. Jika belalang dibasmi, belalang mana nih? Di belalang dibasmi, berarti yang ngaruh apa ini? Wah, kita lihat yang berhubungan langsung dengan belalang yang tidak punya sumber makanan lain adalah katak. Berarti kan katak menurun drastis ya, bahkan bisa punah ya, karena sumber makanannya hanya itu. Kalau tikus masih bisa makan tanaman kan. 26. Gambarnya kayak gini. Peran badak. Badak itu konsumer 1. Peran singa konsumer 2. Mau dari sini mau dari sana sama. Macan tutul, dari sini ya, agak jauh ya. Banyak nih macan tutul ya. Kalau dari sini konsumer 2. Kalau dari yang tikus ini 1, 2, 3, 4, 5 bisa, konsumer 5 juga bisa. Kalau dari yang ini 1, 2, 3, konsumer 3 bisa. Tinggal kalian urutkan ya. Nah, ini tadi saya bilang apa, ini nih scavenger nih. Nah, bisa kadang-kadang dimasukkan sebagai ini. Berarti ini bukan konsumer kesekian ya, berarti dia merupakan decomposer. Tuliskan dua polutan biologis. Paling gampang ya makhluk hidup ya. Makhluk hidup, coli, salmonella. Apalagi bisa juga eceng gondok, juga polutan udara, debu, CO2, asap pembakaran, bisa tuh ya. Apa bahaya dari eceng gondok yang terlampau banyak di suatu perairan? Dia menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi itu loh yang apa? Blooming algae, atau jadi perairan penuh dengan tanaman air di permukaannya. Itu berarti kan air akan kekurangan kadar oksigen. Kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara fitoplankton di dalam perairan itu nggak cukup berfotosintesis ya. Fitoplankton kurang fotosintesis gitu ya, karena cahayanya terhalang. Ya. Berikutnya ini instalasi apa ini? Ini instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan limbah cair nih. Ya, jadi sebelum bisa dibuang harus diolah dulu
sampai ketika ke kolam yang paling akhir yang harus ada ikannya buat uji coba. Kalau ikannya hidup berarti airnya sudah boleh dibuang. Naiknya suhu di bumi itu efek rumah kaca ya. Ya, ini dijelaskan di soal nomor 32. Efek rumah kaca itu berarti kan panas matahari terperangkap. Sebagian memang bisa dipantulkan dari bumi, tapi sebagian terperangkap gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca itu yang utama itu adalah CO2. Kebetulan ditanyain di nomor 34 ya. Dan mungkin ini yang nggak banyak kita duga, uap air itu juga merupakan gas rumah kaca. Tapi yang paling besar adalah CO2. Lapisan ozon ini berfungsi bisa untuk melindungi dari radiasi ultraviolet matahari ya. Ultraviolet matahari yang berbahaya kalau kena langsung. Karena kalau kena langsung bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Misalnya seperti kanker kulit dan juga katarak. Ya, jadi penjelasannya langsung buat menjawab yang di sini ya. Susunan bagian matahari dari dalam keluar, dari inti, dari fotosfer, kemudian kromosfer, kemudian korona. Tulis 3 akibat revolusi bumi, pergantian musim, gerak semu tahunan matahari. Kemudian juga perbedaan lama siang malam. Bukan terjadinya ya. Karena kalau terjadinya itu di sini. Akibat rotasi. Terjadinya siang dan malam. Kemudian adanya pembagian waktu. Dan tentu saja adalah gerak semu harian matahari. Perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan paling gampang itu posisinya ya. Untuk matahari itu, misalkan di sini matahari, ini bumi, ini bulan, ini bumi. Ini yang bulan, ini bumi. Kalau gerhana bulan, sebaliknya ya, misalkan ini matahari, di sininya, ini ukurannya agak abekan ya, bumi, ini justru bulan. Jadi yang di sini itu mengalami gerhana bulan. Apa ciri khas benda langit nomor 2, 4, dan 5 nih harusnya ya. 2. Venus. Terpanas ya, planet terpanas. 4. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Mars kemerahan ya. Warnanya kemerahan. Nomor 5 berarti Jupiter atau Jupiter terbesar. Oke, dikit lagi. Kelompok planet luar. Planet luar tuh ini nih, segini nih. Ini luar. Berarti apa ini? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya. Oke, tinggal 2 lagi soal hitungan. Theo sedang berwisata di kota Semarang yang berada pada posisi 110 derajat bujur timur. Pada jam 13.07 ia menghubungi Samuel sahabatnya yang berada di kota B. Waktu yang ditunjukkan di kota B 17.37. Posisi kota X-nya bukan kota X kali ya, kota B adalah berapa?
Ya, kita bikin aja dulu 0 derajat dulu yang Greenwich ya. Yang patokannya yang GMT atau UTC itu. Kemudian di sini ada 110 derajat BT. Ini Semarang nih ya. Semarang 110 derajat BT di jam 13.07. Sahabatnya waktunya lebih sore, berarti dia lebih timur lagi karena makin timur itu waktu duluan. Berarti di sini jamnya kota B 17.37, kota B ini ya. B-nya berarti di bawah situ aja. Ini nggak tahu derajat BT-nya berapa. Ini kota B. Kontraknya gimana? Kita selisihkan dulu aja. 17.37 dikurangi 13.07. Berarti kan selisihnya adalah 4 jam 30 menit ya. Berarti selisihnya ini dikurangi ini 17.37 13.07 kita kurangi dulu, ketemunya adalah 4 jam 30 menit. 4 jam 30 menit. Nah, caranya ngubah gimana? 1 jam itu patokannya sama dengan 15 derajat. Berarti kalau 4 jam berarti ya 4 kali 15 derajat kan. Berarti 60 derajat dulu, kita simpen dulu. Nah, kemudian di sini ada 30. Nah, 30 itu kan berarti setengah jam kan ya. 30 menit setengah jam. Berarti setengah kali 15 7,5 derajat. Berarti sekarang saya tinggal nambahin aja 110 derajat, saya tambahin dengan 60 dengan 7,5 67,5 derajat. Kita jumlahin 177,5 derajat bujur timur. Nih jawabannya. Oke, soal terakhir ini agak bawah tempatnya, udah habis ya, nggak bisa saya scroll ke bawah lagi. Kota Bandung 108 derajat BT menunjukkan 8.45. Pukul berapa yang ditujukan kota A yang di 116? Lagi-lagi dari sebelah kanannya ya. Kita bikin aja 0 derajat lagi. Kemudian Bandungnya sendiri adalah 108 derajat BT. Pukulnya 08.45. Ini Bandung nih. Kemudian ada kota A yang derajat BT-nya lebih gede, 116 derajat BT. Ini kota A. Kita nggak tahu waktunya, tapi dari sini bisa sih kita cari langsung derajatnya ya. 116 dikurangi 108, ketemunya 8 derajat. Nah, 8 derajat itu tinggal dikalikan 1 derajat itu 4 menit. Kali 4 menit aja berarti 32 menit. Tinggal ditambahkan aja, lebih gampang ya. 0845 ditambah 32. Kita jumlahkan dulu. 5 tambah 2 nya 7. 4 tambah 3 nya ini adalah 77 gitu ya. 0877 kita ubah menjadi kan maksimal 60. Berarti kurangi 60. 09 kurangi 60 kan 17. 60 nya menit diubah menjadi jam. Jadi ketemunya 09.17. Semoga bermanfaat. Sukses buat asat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam smart.